Halo semuanya, selamat datang di video ini. Nama aku Jessica, dan hari ini kita akan membahas dua program yang sangat sederhana, yaitu mengenai rotasi pada gambar dan operasi logika pada dua gambar. Nah, program ini sangat cocok buat teman-teman yang pengen belajar tentang pengolahan citra digital dan pengen tahu bagaimana proses pengolahan citra digital dilakukan di dalam antarmuka grafis yang sederhana. Nah, ayo kita mulai teman-teman. Nah, ini adalah program yang sudah saya buat ya, teman-teman. Program pertama ini kita akan membuat ada load, yaitu load gambar dari komputer kita, terus ada rotasi gambarnya, rotasi yang kita inginkan. Terus kita akan save gambar yang sudah kita proses tadi ya, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan setiap fungsi-fungsi yang ada di dalam program ini. Nah, fungsi pertama ada load image. Ini digunakan untuk memilih file dari komputer. Nah, menggunakan file dialog ya teman-teman. Ini file dialog. Nah, setelah dipilih nanti gambar akan dibaca dalam mode grayscale dan menggunakan OpenCV. OpenCV yang ini ya teman-teman. Lalu langsung ditampilkan ke kanvas. Nah, kita selanjutnya ke fungsi yang kedua, yaitu apply. Ini gunanya untuk kita membaca input sudut rotasi dari teman-teman, lalu ada pilihan mau rotasinya searah jarum jam CW atau berlawanan arah jarum jam atau CCW. Nah, nanti kita hitung matriks rotasinya menggunakan C2 ya teman-teman. Tunggu dulu. Yang ini searah jarum jam. Yang ini searah, bentar ya teman-teman. Ini berlawanan jarum jam ya teman-teman. Kalau CCW berlawanan, kalau cewek searah. Nanti kita ini gunanya itu untuk supaya kita menghitung rotasi matrisnya. Terus kita akan lalu kita aplikasikan nanti rotasinya itu dengan yang ini ya teman-teman. Nah, setelah puas dengan itu, kita lanjut ke save image. Dengan hasil rotasi, kita akan menyimpan gambarnya tadi ke komputer lewat fungsi save image dengan file dialog ya teman-teman. File dialognya yang ini. Ini. Nih, nanti dari sini kita akan menyimpan file gambar yang sudah kita proses tadi. Nah, ini fungsi terakhir yaitu show. Show ini untuk menampilkan gambar di GAI yang kita resize gambarnya supaya pas di kanvas, lalu kita konversi ke format yang sudah ditampilkan ke Tinker ya teman-teman. Nah, kita run aja gambarnya, programnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini tadi load untuk membuka file gambar kita yang nanti kita akan memilih gambar dengan cara menekan ini ya teman-teman. Nanti setelah kita tekan, dia akan masuk ke file komputer dan kita akan memilih gambar. Nah, nanti setelah gambar yang muncul, kita masukkan besar sudutnya. Besar sudutnya berapa? Kita coba ya teman-teman. Coba yang ini. Nah, ini adalah gambar yang sudah saya pilih. Nah, kita masukkan besar sudutnya. Besar sudutnya contohnya 45. Kita pilih mau cewek atau cewek. Kalau cewek searah jarum jam. Kalau cewek itu eh, berlawanan dengan arah jarum jam. Apa ya teman-teman? Nih, dia akan searah jarum jam ya teman-teman. Kalau kita pilih cewek, dia akan berlawanan jarum jam. Ini ya teman-teman hasilnya. Seperti ini teman-teman. Terus kita save. Ini akan menyimpan gambar yang sudah kita proses tadi teman-teman. Gambar yang sudah kita proses akan kita simpan ke dalam komputer kita. Kita tekan save. Nih, saya buat namanya gambar rotasi
Itu dia akan sampai sini, terus kita share. Gambar udah langsung tersimpan ya teman-teman. Jadi jadi kita cukup klik tombol apply yang ini ya teman-teman. Setelah kita setting sudutnya, hasil rotasinya, terus langsung tampil. Nah, dengan cara ini pekerjaan kita dalam pengolahan citra digital lebih mudah dan cepat ya teman-teman. Dan teman-teman bisa coba latihan membuat aplikasi seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke program kedua ya teman-teman. Program keduanya yang ini teman-teman. Ini itu untuk operasi logika ya teman-teman. Ada AND, ada OR sama XOR. AND ini dia itu harus sama-sama benar supaya hasilnya benar. Kalau salah satu benar, contohnya kalau true and false, dia harus keduanya benar, harus sama-sama true keduanya. Kalau cuma satu true, maka hasilnya akan false. Nah, kalau yang OR, salah satu punya benar, dia hasilnya akan benar. Contohnya kayak true or false, dia akan bernilai true. Nah, beda dengan XOR. Kalau XOR ini, kalau nilainya bernilai true, dia akan bernilai false ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan tombol-tombol penting dalam operasi logika ya teman-teman. Yaitu ada tombol N, ini menggunakan CF2 bitwise ya teman-teman, sama dengan XOR juga. Nah, ini bagaimana sih konsepnya? Konsepnya seperti ini teman-teman. Pada saat kita memasukkan dua gambar, contohnya itu gambar 1, gambar 2. Nah, ketika kita pilih N, maka gambar yang bernilai hitam, gambar 1 dia hitam, gambar 2 hitam, dia akan menghasilkan hitam. Sedangkan yang lainnya putih. Nah, kalau OR dia teman-teman, dia akan penggabungan. Jadi dia akan memilih gambarnya itu, dia akan, kita coba aja ya teman-teman, langsung saya praktekkan saja gitaran. Nah, ini adalah hasil run saya teman-teman. Nah, di sini, ini adalah gambar 1, nanti yang bakalan kita masukkan. Terus ini adalah gambar 2. Nah, setiap panel gambar itu memiliki load. Load 1, load 2. Terus ini adalah tombol N, OR, XOR. Terus nanti hasilnya di sini ya teman-teman. Saya coba aja. Jika saya masukkan ini, terus saya masukkan gambar yang kedua, itu yang ini aja ya teman-teman. Nah, ini adalah gambarnya. Oh, saya pilih yang hitam aja. Ya teman-teman. Nih, gambar yang saya pilih langsung diubah ke grayscale ya teman-teman, hitam dan putih. Nah, ketika saya pilih N, dia hasilnya akan seperti ini. Bentar ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari kita N-kan kedua gambar ini ya teman-teman. Dimana kalau dia putih ketemu putih, dia akan menghasilkan putih ya teman-teman. Nih. Nah, ketika hitam ketemu hitam, dia akan menghasilkan hitam ya teman-teman. Nah, coba kita keluarkan. Nih, ini hitam, kalau ketemu putih, jadi kalau salah satu gambar bernilai hitam, dia akan menghasilkan hitam ya teman-teman. Kalau di putih, dia itu harus sama-sama putih, sama-sama hitam, baru menghasilkan putih sama hitam ya teman-teman.
Nah, kalau di XOR, dia seperti ini. Dia akan menggabungkan ya teman-teman, kebalikan dari kalau kita dapatkan hasilnya putih ketemu putih, hasilnya akan hitam ya teman-teman. Kalau dia hitam ketemu hitam, dia akan menghasilkan putih ya teman-teman. Nah, ini tadi hasilnya. Jadi ini adalah gambar 1, gambar 2, dan hasil. Nah, dengan cara seperti ini, jadi tinggal kita klik aja logikanya yang kita pilih untuk prosesnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana operasi logika itu dilakukan dalam pengolahan citra digital ya teman-teman. Kita tutup saja. Nah, itu tadi dua program yang sangat sederhana namun sangat membantu kita dalam pengolahan citra digital ya teman-teman. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar tentang pengolahan citra digital, silakan teman-teman subscribe, like, dan share untuk video selanjutnya teman-teman. Dadah teman-teman.